Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Tonggak sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia sudah pernah memiliki dua kerajaan besar yang bersifat menasional. Dua kerajaan besar tersebut diantaranya Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat, kerajaan maritim yang tangguh, yang diakui oleh dunia pada masa itu. Kerajaan Sriwijaya sejarahnya tidak hanya tercatat di Indonesia saja, tetapi ada berita Tiongkok, ada berita Arab, ada berita India yang mengatakan keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Lebih dari itu, saudara-saudara sekalian, di Jawa Timur, Prabu Kertaraja Sajayawardana, raja pertama Kerajaan Majapahit, mendirikan sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai bukti kebesaran yang luar biasa, mampu menyatukan Nusantara dengan Mahapati Gajah Madanya. Pada era Raja pertama, Kerajaan Majapahit ini sudah mengalami badai cobaan yang dahsyat, yang luar biasa, karena mendapat serangan dari tentara Mongol atau tentara Tartar pada waktu itu. Tentara Mongol atau tentara Tartar ini merupakan tentara terkuat pada masanya, mempunyai peralatan yang canggih, negara dengan ekonomi yang mapan, negara yang punya kekuasaan terluas pada masa itu. Tetapi ketika berhadapan dengan Majapahit, tentara Tartar harus menanggung kekalahan yang maha dahsyat. Mereka hancur bagaikan puing-puing yang berserakan di atas bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diilhami dari sejarah tersebut, pada pendudukan Belanda dan Jepang, para pendiri bangsa, putra-putri terbaik bangsa berpikir bahwa sebenarnya kami ini bukan bangsa pecundang. Sebenarnya kami adalah bangsa yang pemenang. Kami adalah bangsa petarung. Kami adalah bangsa pejuang. Jadi kami harus mampu berdiri di kaki kami sendiri. Oleh karena itu, banyak sekali didirikan suatu organisasi kepemudaan yang bersifat menasional atau bersifat nasional, sehingga lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Masifnya perjuangan anak muda bangsa Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaannya yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Gaung proklamasi itu menandakan bahwa Sang Saka Merah Putih berhak untuk berkibar di puncak yang tertinggi. Namun jangan lupa, para putra-putri pemudi-pemudi bangsa Indonesia, para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, bahwa berkibarnya Sang Saka Merah Putih di puncak tertinggi itu bukan hanya berkibar saja, tetapi harus kita maknai dengan betapa banyak pengorbanan, korban perasaan, korban uang, tenaga, darah, dan air mata yang membayarnya, sehingga hal itu bisa terjadi. Jangan kita hanya bermanja-manjaan di negeri Katulistiwa ini, tetapi mari kita berjuang bersama untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang mampu bersaing, baik bersaing secara ekonomi maupun bersaing secara sosial. Bersaingnya mudah-mudahan di tingkat global atau dunia. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita harapkan semua. Bung Karno pernah mengatakan bahwa tujuan kita bernegara tidak hanya satu windu saja. Tujuan kita bernegara adalah ribuan windu lamanya, bahkan selama-lamanya. Untuk itu, agar kita dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita bersatu padu, berangkulan, mengisi kemerdekaan. Dan jangan lupa,
kita harus mengingat jasa para pahlawan yang telah menegakkan marwah bangsa ini, yang telah membebaskan kita dari belenggu penjajahan. Dan mari kita selalu mengingat sejarah. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Demikian sekedar motivasi sedikit dari saya, motivasi kemerdekaan pada saat 17 Agustus tahun 1945. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun rekan-rekan semua dan Bapak Ibu sekalian yang berada di seluruh Indonesia. Demikian, pandanglah jauh ke depan, raihlah semua asa, cita, dan cinta untuk menuju sukses. Demikian akhir kalam. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!